Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, Imam An-Nawawi membawa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hendaknya kita patuh kepada Rasulullah dalam irama kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang melanggar Rasulullah melanggar Allah. Yang ingin masuk surga Allah harus melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad SAW dengan menjadikan beliau uswatun hasanah, suri teladan dalam segala hal. Di dalam ibadah khususnya, dan dalam kebiasaan-kebiasaan Nabi hendaknya kita jadikan suri teladan yang sesungguhnya. Ada satu riwayat tentang seorang laki-laki, anna rasulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang makan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bishimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala, Nabi kemudian mengingatkan, kul biyaminik, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Faqala la astati. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak bisa. Karena dia mengatakan la astati, Nabi mengatakan la statata. Ya kalau memang kamu enggak bisa beneran tuh. Ma mana'ahu illa al-kibru. Apa yang menjadikan dia melanggar Nabi? Disuruh makan tangan kanan begitu saja kok mengatakan tidak bisa. Apa yang menjadikan dia tidak mau kecuali karena kesombongan di dalam hatinya. Fama rafa'aha ila fil, sehingga ia pun tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Apa yang bisa difahami dari hadis ini? Biarpun urusan sunnah, jangan meremehkan sunnah Nabi SAW. Kadang orang yang Masya Allah terlena, tertipu. Katanya pecinta Nabi, ngikuti Nabi SAW. Katanya makan dengan tangan kanannya susahnya setengah mati. Dan mungkin terlupakan kalau sunnah itu bukan sunnah yang gede-gede saja. Dimulai dari yang ringan, lihat. Makan. Ini adalah kebiasaan setiap hari kita untuk makan. Kita makan setiap hari. Alangkah indahnya jika kita sambungkan cara makan kita dengan Nabi. Kita tidak makan kecuali dengan tangan kanan. Coba alangkah banyaknya. Mungkin anak-anak kita tidak kita latih makan dengan tangan kanannya. Untuk sambung dengan Rasulullah SAW. Kebiasaan yang salah. Makan dengan tangan kiri. Mana sambung hati dengan Nabi SAW? Mungkin seseorang makan dengan tangan kirinya karena misalnya tangan kanannya sakit atau sebagainya. Mungkin. Akan tapi di saat normal, kenapa tidak mau makan dengan tangan kanannya? Dan kadang diinginkan sunnah Nabi, malah mengatakan sunnah apaan? Awas, hati-hati. Tangan itu tidak akan berfungsi nanti, paling tidak akan direndahkan oleh Allah nanti tangannya di akhirat. Makan dengan tangan kanan. Ini contoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan tangan kanan. Apapun akan tapi, subhanallah, karena kesombongan seorang hamba. Kadang urusan semacam ini pun dianggap sepele, dianggap remeh. Sehingga pun tidak mau makan dengan tangan kanan. Mana yang aku cinta kepada Rasulullah? Kita belum berbicara tentang sunnah, sholat malam, dan sebagainya. Kita bicara yang sederhana. Kemudian riwayat selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum aw baina wujuhikum, dalam baina wujuhikum, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hendaknya kau luruskan barisanmu dalam salat. Kalau engkau tidak meluruskan barisanmu dalam salat, niscaya akan porak-poranda wajahmu. Dalam riwayat qulubukum, qulubikum. Ini himbauan dari Nabi SAW. Coba didengar. Himbauan sederhana. Apakah berat? Tidak berat. Karena sholat apapun bentuknya kita harus melakukannya. Sholat di masjid dan di musola, lihat. Alangkah banyaknya orang sholat di masjid dan di musola. Angkat tapi untuk meningkatkan kepada tingkat patuh kepada Nabi. Tidak sekedar kita menjalankan kewajiban. Memang iya dan benar. Menjalankan kewajiban sholat adalah dalam irama patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah. Akan tapi untuk meningkatkan lagi di dalam melakukan sholat, hendaknya kita mengatur barisan yang benar. Merapatkan barisan. Sawwu sufufakum, dalam riwayat lain. Sawwu sufufakum fa inna tasqiyata as-saffi min iqamatis shalah. Min tamamis shalat. Nabi mengatakan, luruskan barisan. Meluruskan barisan. Dan merapatkan dalam riwayat. Akan tapi lihat, alangkah banyaknya keteledoran. Dan kadang orang yang akidahnya benar. Untuk tawasulan, iya. Tarawihnya juga Masya Allah, tarawihnya para sahabat Nabi 23. Hadir maulid Nabi, Masya Allah. Luar biasa.
Akan tapi kenapa ngatur barisan saja tidak bisa? Coba lihat di musola-musola kita. Ngatur barisan lihat jaraknya sangat jauh. Jangan dianggap sepele. Kadang-kadang kalau diingatkan malah bilang, oh tempatnya masih luas saja, kenapa harus mepet-mepet? Ya, hawa nafsu yang dituruti bukan Nabi. Nabi yang menyuruh rapatkan barisanmu. Lihat, bahkan sampai dalam riwayat antara kaki dengan kaki diupayakan untuk menempel. Kalaupun tidak harus nempel, rapat. Jangan longgar, Masya Allah. Dan lurus. Dan Nabi SAW pernah mengatur barisan sambil dipukul itu orang. Mengatur barisan. Kalau tidak lurus, didorong dengan tongkat Nabi SAW. Lihat, ini satu sunnah yang ringan. Yang kita sudah bisa melakukannya. Yang kita sangat mudah untuk melakukannya. Akan tapi, banyak orang yang katanya pecinta Nabi, perindu Nabi, tapi sholatnya berantakan. Sholat, lihat, sholat Jumat. Kita sering sholat Jumat keliling dari sana sini. Subhanallah. Kadang Masya Allah jaraknya. Kalau dimasuki satu orang, bayi masuk pun masih bisa. Atau orang masuk kadang masih bisa. Longgar. Kalau ditarik sedikit saja alasannya apa? Masih longgar, kenapa harus mepet-mepet? Bahkan sampai kita dihimbau untuk mengatur barisan dalam keadaan kita sholat. Kalau ada orang barisannya salah, tarik dalam sholat. Nabi pernah menarik orang sholat yang salah. Nabi pernah menarik. Ya jurru taubah. Menarik. Sampai ceritanya, mestinya kalau bermakmum dengan dua orang, itu makmumnya itu ada di kanannya. Di kanannya ada satu barisan dengan imam, hanya menonjol sedikit imamnya. Rupanya satu orang ini melakukan sholat, tiba-tiba di kiri Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tarik orang tersebut. Ditarik dan digeser ke sini. Jadi kita melakukan satu tindakan untuk merapatkan barisan itu boleh dalam keadaan kita sholat. Artinya apa? Begitu pentingnya meluruskan barisan. Sunnah. Akan tapi sunnah yang sering ditinggalkan. Sangat disayangkan. Anda yang rindu maulid Nabi SAW. Rindu zikir, wirid. Cinta Nabi SAW. Ayo lakukan. Atur barisan di masjid-masjid kita. Sebelum sholat. Imam hendaknya menghimbau. Sawu sufufakum. Dan paling enak yang mengatur adalah imam. Kalau kita sebagai makmum mengatur mungkin ribut di bawah. Tapi kalau imam, tolong rapat. Maju, rapatkan, maju, rapatkan, maju. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya seseorang melakukan iqomah, kok tidak langsung adzan dalam tempo yang lama, iqomahnya batal dan sunnah untuk diulang lagi. Tapi kalau iqomah setelah didirikan sholat, kemudian tertunda sholatnya karena mengatur barisan, maka tidak perlu diulang. Karena apa? Mengatur barisan seperti sudah masuk dalam sholat. Pentingnya mengatur barisan. Dan ini contoh saja sunnah yang ringan. Mari kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.